Hari ini saya ingin menyampaikan bagian lanjutan daripada The Year of a New Dimension. Mari katakan bersama saya, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saya juga mau menyapa anak-anak FLCC yang kebaktian di gedung yang berbeda. Selamat tahun baru, sekalipun saya tidak bisa lihat dengan mata jasmani, tapi mata rohani saya melihatnya. Baik, berarti kalau tahun dimensi yang baru berarti ada ukuran. Dimensi itu ukuran yang harus berbeda dari tahun lalu. Jadi tahun 2000 adalah tahun dimensi yang baru. Pak, misalnya ya, misalnya saudara titik itu adalah satu dimensi. Kalau garis berarti dua dimensi. Kalau gedung ini berarti tiga dimensi. Kalau saudara pakai VR, saudara nonton, maka saudara pakai kacamata empat dimensi. Makanya kalau saudara lihat tiba-tiba ada buaya masuk, saudara kelihatannya mau nyaplok kita. Begitu kacamatanya dicopot, buayanya hilang. Itu semakin dimensi, perhatikan ya. Saya bisa menggambar tiga dimensi tetapi ada di platform dua dimensi. Misalnya gambar kubus. Tetapi berbeda kalau saudara real ada di tiga dimensi. Dimensi yang semakin tinggi, saudara bisa menikmati lebih baik. Yang amin cuma dua. Saya mau saudara tetap antusias, saya mau tetap saudara agresif, sekalipun saya sudah tidak ketemu saudara selama 1 tahun. Dari 2019 baru ketemu tahun 2020. Ada seorang hamba Tuhan namanya Maurice Cerullo. Dia berkata begini, truth is parallel. Mungkin di tempat saudara nggak ada. Artinya gini, apa yang Anda lihat di dalam alam jasmani itu adalah refleksi dari apa yang terjadi di alam rohani. Jadi kalau saudara melihat sebuah kecepatan yang begitu cepat di dalam alam jasmani, saudara sebenarnya di dalam alam rohani, gereja, saudara dan saya harus bergerak cepat mengikuti Tuhan. Sebab Tuhan juga bergerak pada dimensi yang baru. Yang ngerti katakan, mari katakan bersama saya, kebenaran itu paralel. Artinya kalau saya melihat percepatan di dalam dunia, saya melihat juga percepatan di dalam alam roh. Sekarang saya lihat di alam jasmani dulu ya. Kalau dulu pada waktu saudara mengenal telepon tahun 1980, kita pegang handphone pertama kali kalau saya masih ingat. Dulunya biasanya pakai kabel, sekarang nggak pakai kabel, begitu bangga. 1G atau first generation atau disebut 1G itu mereka hanya bisa voice. Lalu kemudian 2G masuk tahun 1990. Itu dia voice and text. Kalau saudara masih ingat dulu ada namanya pager. Saudara masih ingat gak dulu pager? Siapa coba yang masih ingat dulu pernah pegang pager? Angkat tangan. Ah itu tua berarti. Iya sama saya, maksudnya generasi tua. Kalau yang muda, dia apa itu Pak? Gitu. Jadi yang angkat tangan berarti sudah. Karena dulu waktu kalau kita kerja di jalan bisa dipanggil tweet. Kita buka, tapi nggak bisa apa-apa, teks. Lalu kemudian mulai masuk 3G. 3G itu tahun 2000 dia mulai masuk voice, text, and picture. Jadi bagus kalau kirim foto, tapi video lemot. Saudara download pagi hari, sore hari baru masuk saudara. Kalau sore hari ngirim video, maka datangnya besok paginya. Dan ini saudara dan saya alami. Tetapi begitu berubah 4G, berubah kemudian saudara mulai kecepatannya bukan mega tapi giga.
Sehingga saudara bisa transfer data dengan begitu cepat. Saya ini lagi bicara analogi, saya harap saudara mengerti. Saya kenapa? Karena truth is parallel. Kebenaran itu paralel. Kalau saudara melihat pergerakan yang begitu cepat di dalam alam jasmani, di dalam alam roh, Tuhan sedang menginginkan saudara mengalami perubahan secara rohani secara cepat. Yang mau katakan. Tetapi adik saya tanya, kenapa sih 5G belum masuk ke Indonesia? Dia terangkan kepada saya. Kenapa di Dubai sudah 5G? Kemarin saya ke Israel sudah menikmati 5G. Kenapa di China sudah 5G? Kenapa Indonesia belum 5G? Sebab 5G itu dia tidak akan lagi menggunakan infrastruktur yang ada di Telkom yang sudah ratusan triliun diinvest. Adik saya bagian transmisi, dia orang kedua di Telkom yang ngurusi jaringan. Yang satu manajemen, yang dia ngurusin jaringan. Waktu saya tanya kenapa? Karena dia nanti nirkabel dan dia cukup menggunakan balon kata dia. Dan itu bisa mengcover seluruh dunia. Saudara ya, nanti saudara duduk di bawah pohon krokot pun Wi-Fi bisa saudara nikmati. Di bawah pohon rindang saudara bisa menikmati Wi-Fi. Lalu saya tanya, kenapa kok nggak bisa datang 5G? Karena 5G kalau sampai datang ke Indonesia tanpa regulasi jelas, maka semua operator akan mati. Perhatikan. Jadi kecepatan ini bisa menyebabkan disruption yang begitu cepat di alam jasmani. Makanya jangan heran 4G saja sudah begitu banyak perubahan, pekerjaan yang dulu ada, sekarang tidak ada. Saudara kalau lihat di mal-mal sekarang sudah sepi sekali. Lalu kemudian saudara kalau lihat perbankan ke depan, sudah ada perbankan, saudara yang kerja di perbankan saya sudah ingatkan 3-4 kali ini. Saudara mesti mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan yang lain. Sebab pekerjaan itu sebentar lagi akan diserap dan akan hilang. Lalu kemudian saudara yang kerja di apotik, saudara yang kerja sekarang saudara tidak ada lagi. Karena apa? Teknologinya begitu cepat. Dan saudara nanti akan ada 40 pekerjaan yang baru yang hari ini tidak ada. So, di dalam dimensi baru Anda mesti dengarkan hari ini baik-baik. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Di 5G, nirkabel kecepatan industri makin cepat. Kemudian dirancang untuk konektivitas begitu luar biasa sampai kecepatan 10 gigabyte per second. Sekarang, apa artinya? Lihat saya ke depan. Dari 2G atau 2G sampai ke 5G, semakin tinggi generasi, semakin cepat mengakses. Nomor 2, semakin besar dia bisa download dan hasil semakin baik. Saya ulangi ya. Dengan naiknya teknologi, saudara bisa mengakses lebih cepat, saudara bisa mendownload dalam jumlah yang lebih besar, dan saudara menerima hasil yang lebih baik. Sekarang saya mau masuk ke dalam itu analogi hal yang terjadi dalam dunia. Bagaimana yang terjadi di dalam alam jasmani? Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Alkitab menulis, di dalam alam roh kita juga mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dipancarkan oleh Tuhan kepada kita manusia. Sehingga kita ini diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata diubah, katakan bersama saya diubah. Diubah itu artinya dia berubah dari ukuran yang kecil masuk ukuran yang lebih besar. Kecepatan yang kecil masuk kecepatan yang besar. Berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image. Perhatikan, jelas sekali. From glory to glory. Kalau tadi dari 1G first generation to second generation, kalau G saya pakai dalam alam rohani dari satu glory kepada glory yang berikutnya. Jadi kalau sekarang ini masuk fase berapa nih? 5G. 2020 Indonesia akan memasuki 5G. Saya perhatikan, handphone akan berubah banyak karena ada orang yang butuh 5G.
Dalam alam roh saudara juga akan memasuki five glory, kemuliaan di dimensi yang baru. Perhatikan, dengan dimensi yang baru Anda bisa mengakses surga lebih cepat. Amen, amen, amen. Udah diajarin yang bagus kok. Saudara bisa mengakses lebih cepat. Dan Anda bisa mendownload resources yang dari surga dalam jumlah yang lebih besar. Dan hasilnya dengan hasil yang lebih baik. Jadi dengan kata lain ada harapan besar di tahun 2020. Teknologi semakin berkembang, teknologi rohani juga memasuki dimensi yang baru yang akan membuat saudara mampu meraih hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang jadi saya simpulkan dari statement saya. Ketika saudara dan saya memasuki dimensi kemuliaan yang semakin besar, kita akan memasuki atau kita akan menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih besar dengan hasil yang lebih baik. Sehingga pelayanan kita ke depan akan jauh lebih excellent. Itu sebabnya saudara nanti yang diumumkan siapa yang jiwa baru harusnya berdiri. Karena tahun ini kita rubah pelayanannya lebih excellent. Kecuali dapat hadiah dari gembala, maka jiwa baru akan dibawa ke lounge dan boleh minum kopi, minum coklat, pesen salad, apa saja makan saudara gratis untuk pertama kali datang. Tapi jangan besok semua angkat tangan semua. Tapi maksud saya kita layani jiwa baru lebih baik lagi. Setuju nggak saudara? Coba siapa yang jiwa baru hari ini angkat tangan. Enggak, yang tadi angkat tangan. Mana? Boleh angkat tangan? Tinggi-tinggi, jangan malu dong. Mana tadi? Angkat tangannya kok gak kelihatan? Pak, boleh nggak masuk lounge nggak jiwa baru? Boleh, tapi pinter ya. Sekarang saya mau, kalau anak-anak jiwa baru dikasih apa? Tahun 2020 baru, excellent pelayanan kita. Yang baru gimana Pak? Anak yang kecil kita akan kasih Häagen-Dazs. Jadi yang bawa jiwa baru kita kasih Häagen-Dazs juga. Karena kita bisa mendownload dari surga dalam jumlah yang besar. Kita bisa merasakan pelayanan yang lebih excellent. Saya berdoa supaya saudara pelayananmu dan pekerjaanmu, bisnismu juga bisa melayani orang lebih excellent. Pak, apa sih artinya glory? Di tempatmu nggak ada. Glory dalam bahasa Ibrani namanya kabot. Bahasa Yunani atau Greka namanya doxa. Itu punya arti gini, megah. Jadi kalau saudara masuk dimensi baru artinya Pak, apa sih kemuliaan? Kemuliaan itu adalah hadirat Tuhan dalam dimensi yang lebih berat, kabot. Jadi hadirat Tuhan adalah kekuatan kita di tahun 2020 ini. Lebih megah, lebih mulia, lebih bernilai. Orang yang mengalami kemuliaan dalam dimensi baru, saudara akan lebih bernilai. Yang tadinya pandai menjadi pandai sekali, yang bodoh menjadi pandai. Yang kurang penting menjadi penting, tapi yang sudah penting jadi sangat penting. Dan saudara semua akan berpengaruh yang besar. Sebab waktunya begitu cepat ya. Sebab Tuhan pengen saudara bergerak lebih cepat lagi. Mari buka bersama dengan saya. Apa sih Pak yang terjadi? Ada 5 hal yang akan terjadi kalau saudara dan saya memasuki dimensi dalam kemuliaan yang baru. Mari buka Matius pasal 17. Saya ingin membaca bersama dengan saudara. Saya baca pelan-pelan sebab saya akan eksposisi dari ayat ini. Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mau menyampaikan dengan cepat ada 5 hal yang akan terjadi ketika saudara dan saya bersedia memasuki dimensi yang baru. Saya tanya saudara, kira-kira saya tanya sama adik saya,
Apakah masih ada orang yang langganan 2G? Dia bilang masih. Siapa itu? Mbak-mbak di rumah. Mereka punya handphone, orang-orang yang usianya di atas 80, kayak bapak saya itu ya, nggak penting juga dikasih 4G atau 3G. Karena apa? Karena dia cuma pakai telepon aja. Langganan 2G itu masih 30%. Langganan 3G itu kira-kira 40%. Yang 4G sisanya. Saya mau bertanya pada saudara, bisakah orang yang 2G berubah jadi 3G jadi 4G? Bisa nggak? Bisa. Saya tanya, bisa nggak orang mau tetap aja di 2G walaupun sudah era 4G tapi tetap dia ada di 2G? Bisa, tadi saya bilang langganannya. Saudara di dalam rohani juga sama. Saudara bisa memilih stay at the same state. Tinggal di dimensi yang lama bisa. Tapi kalau saya boleh sebagai gembala minta, saya minta supaya Anda migrasi semua. Saudara tidak ada yang stay pada dimensi kemuliaan yang lama, tapi masuki dimensi kemuliaan yang kelima, supaya Anda bisa mengakses surga lebih cepat, Anda bisa menerima lebih banyak, dan Anda bisa melihat hasil yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Sekarang mari baca yang pertama, apa yang terjadi ketika kemuliaan saudara pindah? Ayat yang pertama, ini saya dapatkan ketika saya ada di tanah perjanjian dan Tuhan menyampaikan ini. Ada 5 hal yang akan kamu lihat di tahun 2020 kalau kamu memasuki dimensi yang baru. 6 hari kemudian, saya ayat pertama, saudara ayat kedua. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2, 1, 2, 3. Oke, lihat saya. Dari 12 murid, berapa orang yang diajak naik? 3. Siapa itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Siapa mereka? Perhatikan ini. Kenapa saya ajak saudara antusias? Kenapa saya ajak saudara agresif? Karena hanya orang, kenapa mereka? Karena Petrus itu yang selalu antusias. Kalau Yesus pergi berkata, aku akan disalibkan, dia berkata, jangan Tuhan. Reaktif walaupun salah, tapi agresif. Siapa Yohanes? Orang yang suka dekat dengan Tuhan. Siapa Yakobus? Orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, saya rindu tahun 2020, saudara jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Waktu saudara dekat dengan Tuhan, yang lain ditinggal, tapi 3 orang dibawa naik ke dalam gunung kemuliaan. Kalau saudara pergi ke Israel, gunung ini namanya Gunung Tabor. Di tempat kemuliaan itu enggak semua orang, 3 itu. Dia tiba-tiba menyaksikan bagaimana Yesus berubah pakaiannya terang seperti apa? Matahari. Saya tanya, yang di bawah lihat enggak? Enggak. Hanya mereka. Sekarang perhatikan ayat ketiga. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara. Garis bawahi kata nampak. Perhatikan. Waktu saudara naik pada dimensi kemuliaan yang baru, saudara akan punya visi yang baru. Anda akan menerima penglihatan yang baru. Anda akan menerima persepsi yang baru. Anda akan lihat planning dan rencana yang baru. Perhatikan ini, perhatikan. Yang di bawah dia nggak bisa lihat ada Elia. Dia nggak bisa nampak ada Musa. Hanya 3 orang itu yang merasakan dan dia juga yang melihat. Perhatikan, Pak, artinya visi yang baru itu apa? Saudara, di tahun 2020, sekalipun banyak orang-orang berkata di tahun 2020 masa sukar, resesi menghantui dunia. Tapi saya mau beritahu buat saudara yang naik dimensimu yang baru, glory di level kemuliaan yang baru, Anda bisa mengakses surga lebih cepat. Dan Anda bisa mendownload resources yang lebih banyak. Sehingga Anda bisa punya hasil yang lebih baik. So, artinya apa, Pak? Saudara, jangan sama penglihatan saudara dengan orang-orang di sekitar saudara. Sebab saya minta supaya Anda migrasi. Katakan bersama saya.
Semuanya, tak ada yang terkecuali. Kalau Yesus bawa 3 orang, saya berdoa 3 orang itu adalah saudara. Saudara adalah orang-orang yang diajak migrasi naik dalam gunung kemuliaannya. Dan saya berdoa saudaralah orang yang bisa punya visi yang baru. Pak, artinya visi yang baru itu saudara menerima cara Tuhan melihat setiap kejadian, masalah yang terjadi dalam bisnis, keluarga, dan pelayanan kita. Anda tuh punya persepsi seperti Tuhan melihat. Kenapa 3 orang itu melihat? Karena itu yang terjadi serius sebenarnya. Yang 3 orang itulah mereka yang lihat ada Elia, yang lihat ada Musa. Dia yang lihat pakaian Yesus berubah jadi bercahaya hanya dia. Sekarang perhatikan, Pak, apa sih maknanya di dalam hidup saya? Aplikasinya dalam hidup saya sehari-hari. Sekarang perhatikan. Saya mulai terlebih dahulu contoh-contoh penglihatan yang salah yang mengakibatkan result yang salah. Contoh. Saya akan ada satu ayat di dalam mengenai visi, yaitu di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Tapi saya ambil dari Alkitab The Message. Dia bagus kalimatnya begini. If people cannot see what God is doing, kalau orang tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja, cara Tuhan melihat dalam menyelesaikan persoalan yang saudara hadapi, they stumble all over themselves. Dia akan konflik, dia akan bingung, dia akan terus ada dalam persoalan. But when they attend to what he revealed, they are most blessed. Tetapi kalau dia bisa melihat seperti Tuhan melihat, dia bisa merasakan seperti Tuhan merasakan, maka apa yang Tuhan nyatakan kepada dia, dia bisa tangkap, maka dia akan menjadi orang yang sangat diberkati. Jadi bukan terletak pada persoalan besar atau kecilnya yang saudara hadapi tahun 2020, tapi kemampuan saudara melihat dari persepsinya Tuhan. Dan orang yang naik dalam dimensi baru, saudara akan melihat dengan kacamatanya Tuhan. Dan kacamata Tuhan membuat saudara diberkati. Saya beri contoh dalam Alkitab, baru nanti kita belajar aplikasi. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh penglihatan yang salah. Nomor 1, dalam Kejadian pasal 13 ayat 10, satu hari Lot dan Abraham dia diberkati oleh Tuhan. Lalu Abraham berkata gini kepada Lot, kamu pilih, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Lalu Lot melihat, perhatikan ayat 10. Lalu Lot melihat tanah Sodom dan Gomora, perhatikan ya. Seperti taman Tuhan dan taman Mesir. Ini berarti. Orang yang penglihatannya salah, Sodom dan Gomora kok bisa tanah Mesir itu lambang perbudakan, taman Tuhan itu Eden, tempat orang diberkati. Jauh sekali. Penglihatan yang salah bisa mengakibatkan hasil yang salah. Pak, bagaimana? Lihat, akhir dari cerita. Akhir dari cerita, Sodom dan Gomora jadi apa? Ditunggang langgangkan oleh Tuhan, dihancurkan karena dia melihat itu seperti tanah Mesir dan taman Tuhan. Taman Mesir ya Mesir, hancur ya hancur, rusak ya rusak, perbudakan, dosa ya dosa. Jangan pernah kompromi di tahun 2020. Kalau Tuhan melihat itu salah, jangan pernah kau lakukan. Kalau Tuhan melihat itu dosa, jangan pernah kau kerjakan. Sebab pandangan yang salah terhadap setiap apa kejadian yang terjadi dalam hidup saudara akan punya impact result yang salah. Tetapi berbeda, perhatikan. Pak, bagaimana kalau, ini yang salah. Bagaimana kalau ternyata dimensinya belum naik? Ada contoh cerita dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Di 2 Raja-Raja pasal 6, maka pada saat di tempat di mana Raja Aram dia menyerang Israel dan selalu digagalkan karena ada pelihat namanya Elisa. Tiba-tiba karena dia saking keselnya Raja Aram, dia kirimlah semua tentara Aram ingin menangkap Elisa. Waktu dia menangkap Elisa, Anda baca semua cerita supaya waktu saya cukup.
Waktu dia menangkap Elisa, apa yang terjadi? Pada waktu dia menangkap Elisa, Gehazi melihatnya karena dia masih ada di dimensi mungkin 4G, fourth glory, kemuliaan yang level 4, sedangkan Elisa di kemuliaan yang kelima. Maka apa yang dia bilang? Tuhan, aku lihat tentara begitu banyak. Tuhan lihat tentara begitu besar. Waktu dia berkata tentara begitu besar, maka dia bilang gini, celaka Tuanku. Perhatikan, lihat, penglihatan yang salah menghasilkan pekerjaan yang salah. Pada waktu saudara berkata, celaka kita Tuhan. Tuhan, kita celaka, lihat ada tentara. Maka dia berkata, celaka kita Tuhan. Tapi Gehazi bilang gini, Elisa dia bilang gini, Gehazi melihat masalah yang besar dan kekalahan. Tetapi Elisa melihat tentara Tuhan yang banyak dan hasilnya kemenangan. Lalu Elisa berkata begini, lihat Gehazi. Yang menyertai kita, ini bukan penglihatan jasmani. Yang menyertai kita, ini masuk dalam dimensi kemuliaan. Sama seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus, dia naik dimensi yang baru, dia bisa lihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Saya berdoa supaya semua saudara, tidak ada yang terkecuali, yang muda dan yang tua, semua migrasi masuk dimensi yang baru. Lalu kemudian apa yang dilakukan Elisa? Gimana caranya supaya Gehazi bisa lihat sama seperti Elisa melihat? Dia berdoa, Tuhan buka dong matanya supaya dia masuk dimensi kemuliaan yang baru. Waktu Gehazi dibuka, wow, dia lihat ternyata tentara yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada tentara musuh. Maka dia berkata, kita aman. Dan saudara lihat ke depan, saudara akan lihat penglihatan saudara menentukan Anda berhasil besar atau berhasil kecil atau kekalahan tergantung dari penglihatan kita. Mari katakan bersama saya, kalau saya melihat seperti Tuhan melihat, maka saya akan mendapat yang lebih besar, yang lebih baik, dan kemenangan. Dan saudara yang menentukan. Jadi dengan kata lain ketika Tuhan mulai membuka mata daripada Gehazi, maka saat itulah Gehazi matanya terbuka. Dan tahun ini saya mau beritahu, orang lain bisa berkata ini ada masalah. Tapi bagimu ketika Tuhan berkata, setiap kali kayak seperti orang Chinese, setiap kali ada persoalan weiji, kata krisis itu weiji, dangerous opportunity. Setiap kali ada kesulitan, selalu ada kesempatan. Setiap kali ada krisis, selalu ada kesempatan. Dan saya berdoa, tahun 2020, saudara bisa melihat peluang yang baru. Saudara bisa melihat orang lain tidak bisa lihat. Tapi saudara bisa lihat tiba-tiba ada peluang bisnis yang baru. Dan tiba-tiba orang lain bisa melihat saudara. Dan saudara lari karena ada tangan Tuhan yang menolong hidup saudara. Dan saudara diberkati sepanjang tahun 2020. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kalau orang lain berkata, waduh ini gak mungkin, ada tembok depan, saya tidak mungkin kita bisa mampu sanggup menyelesaikan. Hanya orang yang melihat dengan kacamatanya Tuhan, dia bisa melihat tembus tembok, dan dia bisa melihat ke depan yang orang lain tidak bisa lihat. Hanya saudara yang bisa lihat. Kalau orang berkata, tidak mungkin, saudara bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya di tahun 2020 ini, waktu akhir tahun memasuki, saya mulai berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan kasih satu lagu ini. Lagu ini keluar ketika saya mulai bertanya, Tuhan memasuki tahun 2020. Apa sih yang penting untuk kita gereja Tuhan? Tuhan berkata, hadirat Tuhan, hadiratku harus jadi kekuatan dalam hidup kamu. Kalau hadirat Tuhan, apalagi kalau dimensi yang baru, saya percaya kemuliaan akan membuat saudara dan saya bisa lihat dari persepsi yang dahsyat dan yang luar biasa. Nyanyikan. Hadiratmu kekuatanku, penuntun langkah di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan
tak pernah ku ragu menggenapi janji dan rencanamu. Mari panggil Yesus, 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 Yesus. Ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Bait yang kedua, hadirat. Hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu, kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru. Itu anugerah besar, anugerah besar nyata dalam hidup. Mari angkat tangan kita katakan, Yesus, 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 Yesus. Ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidup. Perkara besar, perkara besar nyata dalam hidupku, mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari katakan bersama saya, dalam era kemuliaan yang baru akan ada perkara besar, ada mujizat besar terjadi dalam hidup saya. Yang kedua, mari baca Matius pasal 17. Yang kedua, apa yang terjadi ketika saudara dan saya mulai memasuki dan merelakan dirimu, spend waktu dengan Tuhan, spend waktu banyak baca firman, merenungkan firman, mendekat dengan agresif dan rindu berjumpa dengan Tuhan, saudara akan memasuki dimensi yang baru. Lalu mari baca ayat yang kelima dengan suara keras. Yang kelima, nanti satu ayat tetapi saya baca ayat yang kelima dulu. Mari baca. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku. Tolong garis bawahi, ketika dia ada di atas gunung kemuliaan, yang lain tidak mendengar suara, tapi bertiga itu dia terdengar suara. Berarti yang kedua, kalau saudara naik dimensi kemuliaan saudara, di gunung kemuliaan yang lebih tinggi, kalau di bawah nggak kelihatan. Tapi di dimensi saudara akan mendengar suara Tuhan yang akan mengarahkan kita dengan akurat. Wow, saya berdoa saudara akan akan diarahkan Tuhan sehingga saudara bisa berhasil. Makanya saudara ke depan, Pak, apakah ada janji Tuhan bahwa semua kita bisa mendengar? Oh ya, itu sebabnya saya minta saudara migrasi, bilang sama saya. Coba ngomong kanan kiri, kamu harus migrasi gitu. Kalau di dalam dunia tadi 5G, G-nya adalah fifth generation, kita 5G-nya 5G glory. Fifth glory, kemuliaan dimensi yang kelima. Saya pakai yang paralel aja. Di mana ayatnya Pak? Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata, semua orang percaya, semua domba-dombaku bisa mendengar suaraku. Dan tahun ini Tuhan janji, saya akan rilis sama seperti Elisa. Saya bilang sama Tuhan, sama seperti Elisa dia bisa berdoa untuk Gehazi, dan Gehazi bisa lihat sama seperti Elisa lihat. Lalu kemudian saya minta supaya ketika saya berdoa hari ini, saya akan rilis supaya saudara bisa melihat sama seperti saya melihat. Saya berdoa supaya saudara kuat sama seperti saya kuat. Pak,
Dari mana saya bisa mendengar suara Tuhan? Ada 3 hal atau 3, mungkin di tempatmu tidak ada, tapi untuk menolong saudara supaya saya nggak usah tulis. Nomor 1, mendengar suara Tuhan, saudara melalui Anda dan saya merenungkan, bukan cuma membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan tiba-tiba Anda menerima rema. 2, saudara Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui mimpi yang datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan kadang-kadang bicara melalui keadaan yang kita hadapi dan hikmat Tuhan turun tiba-tiba. Kemarin di doa fajar saya berbicara kenapa kita perlu membaca Alkitab. Salah satunya supaya saudara cerdas Alkitab. Nanti saudara baca Amsal pasal 1, kenapa kita perlu baca Amsal supaya Anda cerdas. Bilang sama saya cerdas. Tapi cerdasnya bukan ilmu pengetahuan, tapi cerdas menyelesaikan persoalan sesuai dengan caranya Tuhan. Sekarang saya cerita ya, mungkin saya beri contoh supaya saudara, gereja kita nih berdoa, 4 janji Tuhan saya pampang di kanan dan kiri, berulang-ulang kita doakan supaya janji Tuhan jadi kenyataan. Waktu itu kita deklarasikan 8 tahun yang lalu, Nation shall come, sekarang English service sudah mulai besar. Sekarang berapa rata-rata, Frans? 80? 90 sekarang. Saya dengar nanti hari ini akan ada jiwa baru lagi yang datang dari Afghanistan. Sekarang banyak yang dari Afghanistan, Tantan gitulah, Iran, Uzbekistan, Afghanistan, dan Tantan yang lain. Ya, banyak jiwa-jiwa baru. King shall come, it's already. Son and daughters will come. Tapi pada waktu kita mulai berdoa, riches of the nation shall come. Saya berdoa, Tuhan mana janji yang keempat? Ini kloter pertama datang, saudara. Gutuk. 1 kontainer besar, medical equipment sudah sampai di Tanjung Priok. Tapi di Tanjung Priok, saya suruh saya membayar sebuah seorang company untuk ngurusin. Dan in the end dia tidak sanggup. Lalu kemudian ada Pak Yosef yang datang ke kantor saya dan saya bilang gini, ini pelayanan kamu loh. Saya bilang, kamu kan nyari-nyari pelayanan, ini tugas kamu. Yang lain tidak bisa, kamu bisa karena kamu diurapi. Lalu saya berdoa buat dia dan diuruslah. Diurus sampai saya mencari pertolongan. Saudara, saya berusaha. Berusaha boleh apa tidak? Boleh. Saya tidak mengandalkan manusia tapi saya berusaha. Waktu saya berusaha, saya mulai dari minta tolong ya, mulai dari teman sampai dirjen, sampai menteri, sampai anggota DPR, semua sampai pendeta, semua ada kira-kira 35 orang yang saya telepon untuk menolong. Dan mereka berkata, yang menteri saya minta tolong, yang kenal menteri, menterinya bilang, ya kalau dirjen mah di bawah saya nggak mau, ya ampun. Lalu ada anggota DPR yang ngurusin dinas kesehatan. Nah, saya pikir bagus, ternyata dia bilang begini, boro-boro donasi untuk yayasan. Itu loh, barangnya Ibu Megawati aja nggak bisa datang, gak bisa turun. Lalu saya tanya, kenapa? Iya itu Ibu Megawati aja nggak turun. Tapi Pak Yosef yang sudah ditumpangi tangan, dia tidak menyerah. Dia bilang gini malah, Pak, iya Pak, kalau punya Ibu Megawati emang gak bisa Pak, tapi ini kan barangnya Tuhan Yesus. Oh. Ini dimensi baru. Yang amin cuma 2 orang. Itu saya dengar kalimat ini bukan dari saya, dari Pak Yosef. Dari anak saya, bangga sekali saya. Wih. Saya bilang gini, amin, sok kerjakan. Begitu sudah sampai, udah dikerjakan, dia harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dirjen Pelayanan Kesehatan, Dirjen Yankes. Namanya Dr. Bambang Wibowo. Kenapa saya apal? Karena saya doakan tiap hari. Gak keluar-keluar saudara, gak keluar-keluar. Sampai akhirnya Pak Yosef berkata begini, Pak, waduh, bagaimana kalau saya shipment aja Pak? Shipment back, maksudnya gimana? Ya shipment balik, kemana? Ke Amerika. Loh kok ke Amerika kamu balikin? Iya Pak,
Ini demorage-nya besar sekali Pak kalau enggak. Saya bilang jangan. Kenapa Pak jangan? Tunggu dulu. Kenapa sih Bapak kok ngotot? Saya bilang, saya bukan barangnya. Saya sedang menanti janji yang keempat datang. Anda perhatikan, cara saudara memandang persoalan harus sama seperti Tuhan melihat persoalan. Janji Tuhan tidak pernah diraih dengan mudah. Semua janji Tuhan harus diraih dengan kesungguhan iman yang teguh. Lalu kemudian saya berdoa, stop sebentar Pak Yosef, sebentar ya. Lalu tiba-tiba saya di Israel lagi mimpin rombongan. Tiba-tiba malam itu saya bermimpi jam 2 sampai jam 3. Saya bermimpi ada satu orang datang kepada saya, lalu dia bilang, saya tidak tahu namanya dia, tapi dia bilang, Pak, saya mau laporan. Saya tanya dia, kamu siapa? Lalu dalam mimpi itu, mimpi ya ini ya, saya adalah timnya Pak Yosef yang disuruh untuk mengurus rekomendasi Yankes Dr. Wibowo. Oke, sudah keluar, nih Pak udah keluar, dalam mimpi tapi ya, ini udah keluar Pak. Lalu kemudian kalau sudah keluar, keluarkan semua itu kontainer. Kemudian orang itu berkata, baik Pak, saya akan selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Tapi saya bangun ternyata masih dalam. Anda perhatikan ya, ke depan saudara di tahun 2020 Anda akan dibawa Tuhan naik. Dan setiap Anda melihat kejadian-kejadian Anda tidak tahu, Tuhan bisa membawa saudara terima rema, terima mimpi, terima hikmat yang datang dari Tuhan. Lalu saya bilang sama Pak Yosef pagi-pagi di Israel pas dia ikut juga. Pak Yosef, saya mimpi kayak begini. Langsung dia telepon sama anak buahnya disuruh ini. Bener suratnya udah datang. Wah ditolak Pak. See? Apa yang terjadi di sorga belum nyata di muka bumi, tapi ingat kita kan 5G, dia kan 2G. Kita semua sudah, mereka masih. Lalu saya bilang Tuhan, saya bilang gini Tuhan kau sudah kasih tahu. Saya bilang Pak Yosef, tunggu, ini kita dimensi baru, tunggu tanggal mainnya. Dan supaya cepat, anggotanya Pak Yosef ini ternyata ada salah satu dari saudara, jemaat datang kepada saya, Pak, saya pengen ikut mengurus izin. Namanya Ibu Dina, tim bersama dengan Pak Yosef. Tiba-tiba katakan bersama saya, kurang keras. Surat rekomendasi Yankes keluar. Keluarkan dong media. Bawahnya Dr. Wibowo, keluarin itu yang saya doakan. Ini dia saudara. Rekomendasi Dr. Bambang Wibowo keluar. Ajaib, bilang sama saya, kurang keras. Yang kedua, begitu keluar saya bilang selesaikan bisa keluar. Ternyata dia bilang gak bisa Pak, harus masuk sistem namanya SAS. Waduh, nunggu lagi Pak. Masukin, saya tanya fail, masuk lagi, fail, masuk lagi, fail. 22 kali. Oh Tuhan, sudah ada masih juga. Tapi bilang sama saya tiba-tiba. Karena Tuhan sudah beritahu keluar ya keluar. Kalau Tuhan udah beritahu, makanya tahun 2020 Anda mesti menerima penglihatan yang datangnya dari Tuhan. Cara memandang dari persepsi Tuhan. Ketika saya beritahu, Pak Yosef dan tim Ibu Dina dan tim seluruhnya bergerak bersama-sama. Tiba-tiba, ya orang keras, SK dari SAS keluar juga, media keluarin. Tepuk tangan dong saudara. Jadi dia bilang gini Pak, ini hari ini saya keluarin gimana? Stop kata tim ini. Stop Pak, hari ini saya minta tak sabar aja, Januari kasih waktu saya, oke? Apa yang kamu lakukan? Saya mau audiensi dengan Menteri Kesehatan, karena dia anak Tuhan. Siapa tahu ada mujizat yang lain. Oh iya boleh. Benar bisa keluar sudah Desember lalu, tapi belum kita keluarkan karena satu audiensi. Saya tanya, kalau satu keluar, dua keluar, bisakah yang lain keluar? Hal yang sama saya bernubuat tahun 2020 Anda akan lihat mujizat-mujizat yang dahsyat, yang besar, yang belum pernah Anda lihat, akan Anda lihat.
Dan ini akibatnya kenapa saya begitu ngotot, karena saya meyakini ini yang akan terjadi. Dengarkan ini. Sebab beberapa di antaramu sudah mulai mengalami, dan saya harus beritahu saudara, ini adalah tahap pertama. Saudara, kalau melahirkan pertama itu perlu ibu mertua datang, ibumu datang waktu melahirkan pertama. Betul apa betul? Tapi waktu kelahiran kedua, ibumu datang enggak? Enggak, kenapa? Udah bisa brojol sendiri. Tuhan bilang sama saya gini, ini pertama kamu kayak ngeden, kamu kayak berat sekali. Iya, kelahiran pertama. Sebentar lagi Tuhan bilang, anak-anakmu, ini kata Tuhan, anak-anakmu yang akan mengalami transfer kekayaan, harta bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa, saudara yang akan mengalami. Tahap 1 ini gereja, yayasan, RIS yang dapat. Selanjutnya, lambat. 5G harusnya cepat. Saudara, kalau saya bisa khotbah lebih cepat, saudara bisa dapat lebih banyak. Tapi kurang cepat, ini mah 4G apa 5G sih ini sebenarnya. Tahap awal, RIS yang dapat, gereja yang dapat. Tapi tahap berikutnya, kenapa enggak dari tadi? Makanya saya minta Anda migrasi ke dimensi yang baru. Saya mau beritahu, kemarin ada orang yang datang, nanti kesaksian saya cerita berikutnya. Pak, saya ngalami transfer yang luar biasa. Waduh Pak, investasi mulai besar. Nanti ratusan miliar. Saudara, nanti Anda jangan heran tiba-tiba ada investasi triliunan di tangan saudara. Jangan heran nanti tiba-tiba berkat bangsa-bangsa ada orang yang mau berkoneksi dengan saudara dan berinvestasi lewat hidup saudara ratusan miliar, 300 miliar, 500 miliar. Aminnya makin kecil. Mana mungkin. Nanti satu hari orang ini tak suruh bersaksi. Dia makan aja nggak bisa, bawa istrinya aja nggak bisa. Dia kemarin cerita sama saya, Pak, saya baru beli gedung 175 miliar. Itu baru gedungnya, saya beli hotel lagi Pak. Dari mana kamu dapat? Investasi dari China datang. Sebentar lagi, bukan dari China saja. Dari Iran, Afghanistan itu, yang tadi itu, yang Tantan itu semua, asal jangan setan ya. Semua Afghanistan, Uzbekistan, semua harta bangsa-bangsa akan mengalir ke rumahmu, perusahaanmu, di usahamu. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, mereka bukan hanya menerima mendengar, apa sih yang didengarkan? Tuhan berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Yang ketiga, kalau saudara memasuki dimensi yang baru, yang ketiga yang terjadi adalah saudara menerima level perkenanan yang naik. Kalau level perkenananmu naik, saudara akan dikasih Tuhan lebih lagi dalam dimensi yang baru. Pak, apa yang terjadi kalau perkenanan Tuhan naik? Kalau perkenanan Tuhan naik dalam hidupmu, saudara akan banyak mengalami mujizat. Mari bilang sama saya, kalau saya mengalami perkenanan, mujizat banyak terjadi. Oleh karena itu saya mempercayai ini apa yang terjadi. Bahwa saudara ke depan akan makin dikasih oleh Tuhan. Makanya saya minta supaya saudara itu mendekat kepada Tuhan. Datanglah doa fajar. Amin. Katanya saya pengen masuk dalam dimensi penyembahan yang baru. Masuk dong, datang dong doa fajar. Aminnya belum rata. Masuk dong doa fajar. Semoga semua. Mari baca yang keempat apa yang terjadi, ayat yang keempat. Mari baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, ayat 4, 1, 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di... Stop. Yang keempat apa yang terjadi, saudara nanti kalau saudara masuk dalam dimensi kemuliaan baru, hidupmu lebih berbahagia. Tahun 2020 bukan tahun sengsara, tapi tahun 2020 orang yang mau naik dalam dimensi baru, hidupmu akan lebih berbahagia. Kenapa berbahagia Pak? Karena mereka lihat janji Tuhan tergenapi, lihat pembelaan Tuhan terjadi. Kalau orang lain berkata tidak mungkin, Tuhan berkata bagiku tidak ada yang tidak mungkin.
Kalau orang berkata sakit tidak bisa disembuhkan, dokter bilang gak bisa disembuhkan. Aku berkata-kata Tuhan, aku bisa menyembuhkan kamu. Tahun 2020, unlimited miracle. Saudara akan lihat mujizat yang kreatif akan terjadi. Pak, kalau saya lagi susah gimana? Panggil Yesus. Nanti latihan nyanyi ini ya. Waktu saudara menghadapi susah, mentok. Saudara nggak bisa, panggil Yesus, Yesus, Yesus. Ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. 2020 saya pengen dengar dari saudara, Pak ada investasi 100 miliar Pak. Pak investasi 500 miliar Pak. Pak investasi 1 triliun. Wih, amennya mulai percaya, berarti udah migrasi ini semua. 5G semua ini. Coba tanya kanan kiri, kamu 2G apa 5G? Kayaknya udah berubah 5G. Yang terakhir, saya panggil pelayan Tuhan maju ke depan. Yang kelima, dalam Yohanes, kembalikan saya ke PN saya, media. Yang kelima, apa yang terjadi? Ketika saudara, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-7. Apa yang terjadi ketika kemuliaan Tuhan turun? Mengalami saudara, waktu dia Petrus, Yohanes, dia takut. Karena lihat penglihatan yang begitu dahsyat, Tuhan menjamah. Dengarkan ini, saya bernubuat. Saudara yang tidak pernah mengalami jamahan Tuhan, Anda akan dijamah. Anda yang gak pernah rasakan hadirat Tuhan, saudara akan rasakan hadirat Tuhan dengan kuat. Kemuliaannya akan semakin nyata. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih.